Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Internasional Sharm El-Sheikh di Mesir pada Senin waktu setempat. Presiden akan menghadiri konferensi tingkat tinggi dalam membahas perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza bersama dengan sejumlah pemimpin dunia. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang bahwa kehadiran Presiden Prabowo di KTT ini menegaskan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah tiba di Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza. Lebih dari 20 pemimpin dunia hadir dalam konferensi ini. Trump tiba di Mesir setelah sebelumnya bertolak dari Israel. Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi akan memimpin KTT Perdamaian Gaza. Sebelumnya, Trump menyampaikan pidato di parlemen Israel setelah Hamas membebaskan sandera sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Dan saudara, untuk membahas mengenai KTT Perdamaian di Gaza yang digelar di Mesir ini, kita akan langsung berbincang dengan pengamat Timur Tengah, ada Bapak Mustafa Abdurrahman. Selamat malam, Prof. Salam sehat selalu. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, Pak Mustafa, ini kalau melihat apa yang terjadi di antara Israel dan juga Palestina dengan fase pertama, kesepakatan perdamaian ini seperti apa melihatnya? Ya, saya lihat fase pertama sukses besar ya. Jadi gencatan senjata yang dimulai sejak Jumat malam ya sampai hari Senin ini sudah 4 hari ya. Ini berjalan baik, tidak ada gempuran lagi, tidak terdengar lagi bunyi peluru di jalur Gaza. Ini artinya bisa disebut sukses besar untuk fase pertama ini. Oke, diundangnya Indonesia ini dibilang menunjukkan peran penting Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Nah, sejauh ini Indonesia perannya seperti apa upaya utamanya dalam mendukung KTT perdamaian di Gaza? Betul ya, dengan diundangnya Presiden Prabowo hadiri KTT perdamaian di kota Sharm El-Sheikh hari ini menunjukkan bahwa peran Indonesia, khususnya Presiden Prabowo, sudah mulai diperhitungkan di Timur Tengah. Dan ini tidak berangkat dari ruang kosong tentunya. Karena beberapa terakhir ini peran atau manuver Indonesia atau aksi Indonesia di Timur Tengah cukup kuat seperti ditunjukkan oleh kunjungan Prabowo ke Qatar ketika Qatar mendapat serangan dari Israel pada bulan September lalu. Jadi Presiden Prabowo langsung terbang ke Qatar untuk menunjukkan solidaritasnya. Kemudian sebelumnya pada bulan April lalu, Prabowo juga mengadakan lawatan ke 5 negara Timur Tengah, yaitu Mesir, Jordania, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ya. Dan ini untuk pertama kalinya sejak masa Presiden Soekarno ada Presiden Indonesia, yaitu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo mengadakan lawatan ke banyak negara di Timur Tengah. Ini kan luar biasa. Nah, ini mungkin merupakan pesan politik yang sudah ditangkap oleh para pemimpin Timur Tengah bahwa Indonesia memang ingin meningkatkan perannya di Timur Tengah. Nah, ketika tercapai kesempatan jatah di Gaza itu, maka wajar kalau Prabowo ya diundang langsung oleh Presiden Mesir Abdullah Fattah el-Sisi. Ya. Ini satu-satunya presiden yang jauh secara geografis dari Timur Tengah yang diundang ya. Presiden Perdana Menteri Malaysia tidak, kemudian
Presiden Indonesia yang secara geografi jauh, tapi diundang khusus oleh Presiden Abdul Fattah el-Sisi. Ini menunjukkan bahwa peran Indonesia itu sudah diperhitungkan di Timur Tengah. Ya, tentu memanfaatkan momentum diplomasi ini harus dimanfaatkan betul oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Mustafa, apa yang tidak boleh luput dari Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Gaza? Ya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo ya sejak April lalu sampai sekarang ini sudah luar biasa. Dan sekarang ke depan 20.000 pasukan perdamaian. Nah, ini mungkin nanti yang akan terjadi pada fase kedua, tahan pasca perang Gaza kan. Nah, bagaimana pemerintahnya, kemudian juga bagaimana yang menjaga perdamaian keamanan dirundingkan lagi secara detail. Kalau memang nanti ya mekanisme untuk mewujudkan keamanan di jalur Gaza itu adalah akan menempatkan pasukan perdamaian PBB seperti yang terjadi di Lebanon Selatan pasca perang Hizbullah dan Israel pada tahun 2006 dan sampai sekarang itu terus bercokol, termasuk Indonesia juga terlibat dalam pasukan perdamaian di Lebanon Selatan. Nah, kalau mekanisme ini nanti diterapkan di Gaza, bahwa pasukan perdamaian nanti akan ditempatkan di perbatasan antara Israel dan jalur Gaza, maka Indonesia itu bisa berperan dalam pasukan perdamaian tersebut. Apalagi Indonesia punya nama baik dan pengalaman. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Indonesia? Ini penting, nanti fase kedua adalah pembangunan kembali jalur Gaza. Pembangunan jalur Gaza ini biayanya ini cukup fantastis ya, 53 miliar. Di sini mungkin Indonesia bisa ikut berperan ya. Bagaimana perusahaan kontraktor Indonesia untuk bisa datang ke jalur Gaza, ikut membantu pembangunan kembali Gaza bersama negara-negara lain seperti Mesir, Qatar, dan negara-negara Eropa. Ya, tentu menuju fase kedua ini diperlukan komitmen dari dua belah negara. Yang jelas bahwa diundangnya Indonesia, Presiden Prabowo Subianto ke KTT di Mesir ini menunjukkan peran penting Indonesia dalam mendorong terciptanya damai di Timur Tengah. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda di Kompas TV melalui Kompas Malam, pengamat Timur Tengah, Bapak Mustafa Abdurrahman. Salam sehat selalu.